Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan di negeri Yaman, ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Menariknya, walaupun ia hidup di zaman Rasulullah, tetapi ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah. Kok bisa ya? Begini ceritanya. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yatim yang tinggal di negeri Yaman, yang sehari-harinya bekerja sebagai budak pengembala ternak. Allah memberikannya penyakit kulit berupa bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Uwais belum pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah, sebab ibunya tidak mengizinkannya karena kondisi ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pada saat itu, hampir semua tetangga Uwais sudah pernah bertemu dan mengunjungi Rasulullah. Mengetahui hal itu, Uwais hanya bisa bersedih dan bersabar, karena sebenarnya Uwais pun juga sangat-sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Tetapi ia belum bisa karena harus menjaga ibunya. Uwais selalu menguatkan hatinya bahwa satu-satunya cara mencintai Rasulullah adalah dengan berbuat baik dan patuh terhadap ibu. Karena berbuat baik dan patuh terhadap ibu adalah salah satu perintah Rasulullah. Nah teman-teman, pada suatu hari ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, sepertinya ibu tidak akan lama lagi tinggal bersamamu. Maka dari itu, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Lalu Uwais menjawab, "Baik ibu, akan aku usahakan." Jarak Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibu yang lumpuh dan kekurangan membuat Uwais berpikir keras pada saat menggembala. Nah, dari situlah Uwais mulai membangun kandang di atas bukit. Lalu setiap hari ia harus naik turun bukit sambil menggendong anak lembu tersebut. Nah teman-teman, karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Penduduk mengejek dan membicarakannya pada saat itu. Hei Uwais, apa yang kamu lakukan itu? Lihat, Uwais sudah gila. Namun, Uwais tidak peduli dan tidak mendengarkan. Ia selalu saja setiap hari menggendong anak-anak lembu tersebut dari ukurannya kecil sampai cukup besar. Tentu makin lama berat lembu-lembu itu semakin bertambah. Namun, karena setiap hari latihan, beban itu sudah tidak terasa lagi. Saat musim haji tiba, Uwais berjalan sambil menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu mengapa selama ini Uwais harus naik turun bukit sambil menggendong lembu-lembu itu. Alasannya agar otot-ototnya kuat saat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Uwais sangat rela menempuh jalan yang sulit dan jauh demi ibunya. Uwais berjalan tegap sambil menggendong ibunya di depan Ka'bah. Ibunya menangis haru karena telah melihat Baitullah. Saat tawaf di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Sang ibu keheranan, lalu ia bertanya kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosa-dosamu, Uwais?" "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho ibu yang akan membawaku masuk ke surga juga." Bakti Uwais luar biasa, sehingga Allah menyembuhkan seluruh penyakit kulitnya, hingga hanya tersisa 1 bulan
bulatan putih yang berada di tangannya, agar di kemudian hari ia dikenali oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, setelah berpuluh-puluh tahun Uwais mengantar ibunya berhaji, akhirnya Uwais meninggal dunia. Nah teman-teman, meninggalnya Uwais sangat menggemparkan penduduk Yaman. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang asing yang berdatangan berebut untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Uwais. Padahal saat itu Uwais hanyalah seorang fakir miskin. Ternyata teman-teman, orang-orang asing tersebut adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengurus jenazah dan pemakamannya Uwais. Nah, penduduk sekitar barulah tahu bahwa Uwais Al-Qarni adalah seorang manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Masya Allah. Kisah Uwais tadi menceritakan tentang kesolehan dan ketulusan Uwais terhadap ibunya. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Jawab Nabi, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" "Lalu ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasul?" "Lalu ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. Jawab Nabi, "Ayahmu." "Lalu yang paling dekat setelahnya dan setelahnya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah kisah Uwais tadi. Semoga kita semua bisa memetik hikmah dari cerita ini. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.